Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Windawati Husna. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan semester 2. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang pemikiran Islam, yaitu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali atau nama lengkapnya adalah Abu Hamid Al-Ghazali, yang terlebih dikenal sebagai Al-Ghazal. Al-Ghazali lahir pada 1059 Masehi di kota Tus, salah ibu kota Khurasan atau Persia, pada abad ke-5 Hijriah. Ia adalah sosok tokoh pemikir ulung Islam yang dianugerahkan gelar Hujjat al-Islam atau bukti kebenaran agama Islam, dan Zain ad-Din atau penghias agama. Orang tuanya gemar mempelajari ilmu tasawuf karena orang tuanya hanya mau makan dari hasil usaha tangannya sendiri dari merajut wol. Beliau terkenal juga sebagai pecinta ilmu dan selalu berdoa agar anaknya kelak menjadi seorang ulama. Amat disayangkan, umur beliau tidak cukup untuk menyaksikan keberhasilan anaknya. Sesuai doa beliau, saat sebelum ayahnya meninggal, Al-Ghazali memulai mengenal ilmu tasawufnya. Ayahnya sempat menitipkan Al-Ghazali pada saudaranya yang bernama Ahmad. Untuk kelanjutan pendidikan, Al-Ghazali rela meninggalkan kota kelahirannya, yang pada waktu itu Baghdad dan Nisapur adalah tempat pendidikan yang paling terkenal di daerah timur. Beruntung sekali beliau memiliki dua guru terbaik, yaitu guru besar Islam Imanul Haramai dan Abu Ishaq Shirazi. Pada masa itu, dalam waktu yang tidak singkat, sebagai seorang mahasiswa, Al-Ghazali ingin mendapatkan ilmu yang mutlak dan benar-benar bisa disebut dengan ilmu yang sudah pasti kebenarannya dan tidak diragukan lagi, sehingga kepandaian Al-Ghazali tidak tertandingi oleh kawan-kawannya. Al-Ghazali merupakan sosok mahasiswa yang sangat pandai dalam menuntut ilmu. Ia juga sebagai pembantu gurunya pada umur 28 tahun. Al-Ghazali terus menulis dan mengarang, dan ia juga melakukan proses pendidikan di Nisabur hingga Imam Al-Harami wafat pada tahun 478 Hijriah atau 1085 Masehi. Pada umur 34 tahun, beliau pernah menjabat sebagai seorang rektor di Universitas Baghdad Nizamiyah. Beliau mengembara atau mencari kebenaran selama 12 tahun lamanya hingga mendapatkan kepuasan Sufisme. Al-Ghazali termasuk tokoh ulama besar dalam bidang agama. Selanjutnya, kita masuk pada karya-karya Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah sosok tokoh yang banyak memiliki karyanya. Al-Ghazali termasuk tokoh Islam yang paling terkenal di kalangan masyarakat Arab pada kala itu. Beliau termasuk tokoh yang memiliki nafas yang sangat panjang dalam melampaui banyak karya-karyanya dan tidak pernah kenal lelah. Sudah puluhan buku yang ditulis yang meliputi berbagai lapangan ilmu, seperti halnya meliputi teologi Islam, ilmu kalam, hukum Islam, fikih, tasawuf, tafsir akhlak, etika, dan kesopanan. Sebagai buku yang dijelaskan, kebanyakan ditulis dengan bahasa Persia oleh Al-Ghazali. Selanjutnya, pemikiran filsafat Imam Al-Ghazali. Nah, ilmu yang berkaitan dengan masalah mendasar dari segala hal disebut filsafat. Filsafat berusaha untuk membongkar realitas secara mendalam mengenai dasar-dasar terbentuknya hal-hal prinsip yang membuat realitas ada dan menjadi pandangan hidup atau pandangan seseorang dalam melihat realitas tersebut. Filsafat berkembang menjadi pembicaraan tentang hal-hal yang abstrak dan tidak terlihat. Hal abstrak ini biasanya seperti nilai-nilai, ide, pemikiran, dan sistem di masyarakat. Perkembangan merubah realitas mengenai awal mula terbentuknya filsafat. Adanya filsafat yang berupa realitas abstrak, maka mulai muncul pemikiran-pemikiran dari filsafat yang akhirnya menjadi landasan sebuah kehidupan di masyarakat atau menjadi cara pandang hidup seseorang. Berbicara dan menyatakan teori tentang filsafat. Pendidikan Islam. Pendidikan Islam ialah pendidikan yang mempunyai karakteristik dan sifat keislaman, yaitu pendidikan yang didirikan dan dikembangkan di atas dasar ajaran Islam. Menurut Muhammad As-Said, Al-Ghazali termasuk tokoh yang berpemikiran liberatis, yang cinta akan pengetahuan berbagai macam disiplin ilmu seperti ilmu fikih, tasawuf, akhlak, logika, fisika, dan lainnya. Al-Ghazali berketetapan hati untuk menelaah kembali berbagai sistem filosofi dan teknologi. Ia tidak pernah menghancurkan dirinya dengan berbagai filosofi dan etika. Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dijelaskan bahwa yang dilakukan orang Yunani seperti kegiatan sosial Yunani itu sangat bertolak belakang dengan realita yang ada, bahwa perlakuan tersebut dilakukan hanya untuk menguntungkan diri sendiri. Al-Ghazali mengalihkan pada reformasi moral bangsa. Beliau mengambil kesimpulan bahwa moral rakyat memburuk karena adanya kemorosan peri kehidupan dalam kalangan para penguasa dan melemahnya akhlak para pemimpin yang ada, dan juga para ulama menjual hati nuraninya hanya untuk harta dan tahta. Pemikiran Al-Ghazali banyak yang bertumpu pada tasawufiyah, terlibat dalam berbagai aspek kehidupan, misalnya diskusi ilmiah, karena banyaknya kalangan pengusaha yang mementingkan dirinya sendiri. Akhirnya Al-Ghazali mulai memberanikan diri untuk menyuarakan bahwa rakyat berhak untuk mengeroksi para penguasa demi kemajuan kebangsaan. Sekian penjelasan tentang pemikiran Islam Imam Al-Ghazali dari saya. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.